Yang terhormat Bapak Dr. Handus Samsul Ramel, Magister Kesehatan, dan Bapak Dr. Haris Yuspi, Magister Pendidikan. Dan teman-teman sekalian, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah SWT karena telah memberikan kita rahmat kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat melakukan presentasi walaupun melalui via Zoom. Adapun materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini adalah teknik pukulan dalam Pancasilat. Saya Nadila Tri Agustin yang bertugas sebagai moderator pada pagi hari ini. Sebelum itu izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Ada Ervina, ada Alfinia Ivanka, yang kedua ada M. Farid Ramadan, dan ketiga M. Fernanda Agung Wijaya. Adapun rangkaian acara yang akan kita lakukan pada diskusi kali ini, yang pertama sesi pembuka, 2 sesi penyampaian dan penyajian materi, ketiga sesi tanya jawab, keempat sesi penutup, dan diakhiri dengan feedback atau masukan dari Bapak dosen. Baiklah, kita akan buka saja sesi diskusi pada kali ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah penyampaian materi dan penyajian materi. Saya persilakan untuk Saudara Nanda. Pengertian pukulan. Pukulan adalah serangan yang dilakukan menggunakan tangan kosong sebagai komponennya. Pada prinsipnya, segala teknik pukulan yang terdapat dalam pencaksilat boleh digunakan untuk menyerang bagian-bagian tubuh lawan yang disahkan untuk diserang dalam upaya memperoleh angka. Lanjut, Dil. Macam-macam pukulan. Macam-macam pukulan dalam pencaksilat yaitu pukulan lurus, pukulan tegak, pukulan bandul, dan pukulan melingkar. Lanjut, Dil. Pukulan lurus. Pukulan lurus merupakan pukulan dilakukan dengan mengarahkan salah satu tangan untuk melakukan aksi memukul ke depan. Target utama adalah dada lawan dan pastikan bahwa tangan yang lain melindungi diri sendiri, yaitu bagian perut ke atas. Pukulan ini dapat dilakukan dengan 2 macam sikap yang berbeda. Pertama, posisi kaki di depan namun tangan sejajar. Kedua, posisi kaki di depan namun tangan tidak sejajar. Lanjut. Pukulan tegak. Sasaran dari pukulan tegak adalah bahu atau sendi bahu. Cara melakukan pukulan tegak yaitu pertama pasang kuda-kuda tengah, kemudian letakkan kedua tangan di depan dada, bukan menyilang. Kepalkan jari-jari tangan yang digunakan untuk memukul, lalu pukulkan salah satu tangan dengan tegak. Satu tangan lain tetap di posisi awal untuk melindungi tubuh. Lakukan bergantian antara tangan kanan dan kiri. Pukulan bandul. Pukulan bandul adalah pukulan yang dilakukan dengan posisi tangan ditekuk 90 derajat. Cara melakukan pukulan bandul adalah dengan memasang kuda-kuda yang tengah, kemudian silangkan kedua tangan di depan dada. Telungkupkan kepala dan ayunkan salah satu tangan ke depan untuk memukul. Pertahankan tangan lainnya di posisi awal untuk melindungi tubuh dari serangan lawan. Begitu pukulan pertama selesai, susul pukulan berikutnya dengan menggunakan tangan yang lain. Mungkin bisa dilanjutkan oleh Alfarid. Alfarid kate? Ada pukulan melingkar. Seperti namanya, pukulan ini dilakukan dengan menggerakkan tangan secara melingkar. Sasaran pukulan melingkar, biasanya pinggang lawan. Pukulan ini dilakukan dengan menggerakkan tangan secara melingkar. Pergerakan bahu dan pinggang yang secara
yang searah dengan pukulan dapat mempengaruhi kualitas pukulan. Next. Pukulan samping. Pukulan samping merupakan pukulan yang arahnya ke samping tubuh dengan menggunakan tangan yang dimulai dari samping. Next. Selanjutnya Vernia yang membacakan. Cara melakukan pukulan samping. Cara melakukan pukulan samping yaitu 1. Kuda-kuda kiri depan. Sikap ini harus dilakukan dengan benar. 2. Kedua tangan menyilang di depan dada. Tangan untuk memukul jari-jarinya harus mengepal. 3. Telapak kaki kanan harus sejajar dengan telapak kaki kiri. 4. Memukul menggunakan punggung tangan dari arah samping ke depan. 5. Lakukan dengan mengubah posisi kaki dan tangan yang memukul. Oke, next. Kesalahan-kesalahan yang sering terjadi yaitu 1. Badan kaku. 2. Kuda-kudanya tidak benar. 3. Kaki kurang terbuka. 4. Badan tidak seimbang. 5. Pukulan kurang kuat. Dan yang terakhir yaitu tangan yang memukul kurang mengepal. Oke, demikianlah presentasi dari kelompok kami. Saya kembalikan ke moderator. Lanjut, moderator. Sebentar. Mungkin Nadila sedang gangguan sinyal itu ngabarin saya. Saya alihkan kepada moderator kelas Palembang untuk melakukan presentasinya. Udah. Baiklah, terima kasih kepada kelompok kelas Inalayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Syamsul Ramil MKes dan Bapak Dr. Heri Yusfi MPD dan teman-teman yang saya banggakan. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana kita dapat berkumpul pada hari ini walau hanya sebatas virtual. Salawat serta salam tak lupa pula kita curahkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun materi yang akan kami bahas atau kami sampaikan pada hari ini itu tentang teknik pukulan. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Melati Kurniati Sari. Recording in progress. Ahmad Zaki yang akan menyampaikan atau memaparkan materi pada hari ini. Baiklah, langsung saja kepada Saudara Ahmad Zaki untuk memaparkan materi diskusi pada hari ini. Saya persilakan. Share screen ya. Share screen udah acak. Mohon izin saudari Nadila Agustin, mohon dialihkan ya hostnya kepada saudara Ahmad Zaki.
Gila nilai ya. Teknik pukulan. Pukulan merupakan serangan yang dilakukan dengan tangan sebagai bagian utamanya. Pada prinsipnya, teknik manapun dalam pencaksilat dapat digunakan untuk menyerang bagian-bagian tubuh lawan. Berikut macam-macam pukulan dalam pencaksilat. Yang pertama ada pukulan depan, pukulan melingkar, pukulan bandul, pukulan samping, dan pukulan tegak. Pukulan depan. Cara melakukan pukulan depan. Kuda-kuda samping. Kuda-kuda samping, kaki kiri di depan, kemudian tangan berada di depan dada, lalu kepala tangan untuk memukul, telapak kaki dua-duanya sejajar, mengubah kepalan menjadi telungkup ketika memukul dengan tangan kanan, ganti posisi kaki dan kanan ketika pukulan lurus. Kesalahan dalam melakukan pukulan depan: 1. Kaki kurang kuat, 2. Badan kaku, 3. Badan tidak seimbang, 4. Pukulan kurang kuat, 5. Tangan kurang mengepal. Pukulan bandul. Pukulan bandul merupakan teknik menggerakkan tangan secara membandul dari bawah ke atas. Dilakukan dengan posisi tangan ditekuk 90 derajat. Pukulan ini dapat dilakukan dengan kaki yang bervariasi, bisa dengan posisi kaki depan sejajar dengan tangan yang menyerang ataupun tidak. Cara memukul teknik bandul: pertama, kuda-kuda tengah; kedua, tangan menyilang di depan dada. Tangan untuk memukul, jari-jari harus mengepal. Ketiga, tangan diayunkan ke depan dengan kepala telungkup. Keempat, tangan satunya tetap berada di depan dada untuk melindungi tubuh. Kelima, lakukan dengan mengubah tangan yang memukul. Pukulan samping. Pukulan samping merupakan pukulan yang arahnya ke samping tubuh dengan menggunakan punggung tangan. Pukulan ini memiliki lintasan ke depan atau lurus dengan menggunakan tangan yang dimulai dari samping. Cara melakukan pukulan samping: yang pertama, kuda-kuda kiri depan. Sikap ini harus dilakukan dengan benar. Yang kedua, tangan menyilang di depan dada. Tangan untuk memukul, jari-jari harus mengepal. Yang ketiga, tangan telapak kaki kanan harus sejajar dengan telapak kaki kiri. Yang keempat, memukul menggunakan punggung tangan dari arah samping ke depan. Yang kelima, lakukan dengan mengubah posisi kaki dan tangan yang memukul. Pukulan melingkar. Pukulan melingkar memiliki teknik yang dilakukan dengan cara menggerakkan tangan secara melingkar. Pukulan ini dilakukan dengan lintasan pukulan dari arah samping luar tubuh menuju ke arah dalam tubuh pesilat. Agar hasil pukulan bagus, harus didukung dengan pergerakan bahu dan pinggang yang searah dengan pukulan. Sasaran dari pukulan melingkar yaitu pinggang bawah.
Cara melakukan pukulan melingkar. 1. Kuda-kuda tengah. 2. Tangan menyilang di depan dada. Tangan untuk memukul jari-jari harus mengepal. 3. Tangan yang digunakan untuk memukul diayunkan secara melingkar dari sisi kiri depan kanan dengan kepalan tegak. 4. Tangan satunya tetap berada di depan dada untuk melindungi tubuh. Lakukan dengan mengubah tangan yang memukul. Pukulan tegak. Pukulan tegak memiliki teknik dengan cara kepalan tangan. Sasaran dari pukulan ini yaitu bahu atas, bahu atau sendi bahu. Cara melakukan pukulan tegak. Kuda-kuda tengah. Kedua tangan berada di depan dada. Tangan untuk memukul jari-jarinya harus mengepal. Tangan memukul dengan kepalan tangan. Tangan satunya tetap berada di depan dada untuk melindungi tubuh. Lakukan dengan mengubah posisi kaki dan tangan yang memukul. Sekian. Terima kasih. Thank you. Baiklah, itu saja hasil diskusi kelompok dari kami. Selanjutnya saya buka sesi tanya jawab. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, saya persilakan, saya batasi dengan 2 pertanyaan. Baiklah, kepada saudari Junior, saya persilakan untuk bertanya. Baiklah, terima kasih moderator telah memberikan saya kesempatan untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junior Tiara Putri dari kelas Palembang. Pertanyaan saya ditujukan bukan untuk kelas Palembang saja, tapi kelas Palembang Indralaya. Pertanyaannya adalah, dalam pertandingan pencak silat, pukulan apa yang sering dipakai? Lalu bagaimana cara melatihnya? Dan dalam pertandingan pencak silat, teknik pukulan yang kena ke lawan dapat berapa poin? Serta area mana saja yang bisa menggunakan pukulan? Jelaskan. Terima kasih. Apakah sudah jelas pertanyaannya? Baiklah, terima kasih kepada saudari Junior telah bertanya. Jangan lupa ketik kembali pertanyaannya ya. Baiklah, selanjutnya kepada saudara Irfan Rashad, saya persilakan untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Irfan Rashad, izin off cam. Nah, sini saya ingin menanyakan latihan jenis apakah yang supaya pukulan itu menjadi kuat dan tepat sasaran. Latihan jenis apakah kayak gitu? Baik, terima kasih. Oke, ketik kembali ya Irfan pertanyaannya. Baiklah, pertanyaan sudah dapat 2 pertanyaan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator kelas Indralaya. Baiklah, terima kasih kepada moderator kelas Palembang. Saya persilakan untuk teman-teman yang ingin bertanya, disilakan raise hand terlebih dahulu. Ya, saya persilakan untuk saudari Putri Fatma Irabel. Izin moderator, itu saudara Putri Fatma Irabel nggak ada suaranya ya? Belum. Masih tunjuk, Bel. Ya, sorry. Terima kasih moderator. Di dalam makalat dijelaskan bahwa segala teknik pukulan yang terdapat dalam pencak silat boleh digunakan untuk menyerang bagian-bagian tubuh lawan yang disahkan untuk diserang dalam upaya memperoleh angka. Pertanyaan saya, bagian tubuh mana saja yang disahkan untuk diserang dan bagaimana penghitungan poinnya? Terima kasih. Apakah pertanyaan saya sudah jelas? Ya, terima kasih. Saya tulis lagi moderator di kolom chat. Terima kasih.
Untuk teman-teman yang lain yang ingin bertanya, saya persilakan. Jika tidak ada lagi yang ingin bertanya, untuk kelompok 9, apakah sudah menemukan jawabannya? Izin moderator, saya mau menjawab pertanyaan dari Putri Fatma Irabel. Jadi persilakan. Di sini pertanyaan Putri Fatma Irabel, bagian tubuh mana saja yang disahkan untuk diserang dan bagaimana perhitungan poinnya? Pada bagian body protector dan perhitungan poinnya 1 pukulan 1 poin. Apakah Putri Fatma Irabel mengerti? Baiklah, terima kasih kepada Saudara Nanda. Untuk teman-teman yang ingin menambahkan, dipersilakan. Izin moderator menambahkan. Silakan. Sasarannya yaitu tubuh yang dilindungi oleh body protector atau lebih tepatnya ke arah dada, karena akan membuat lawan tidak fokus dan kita dapat melancarkan serangan lanjutan. Dan poin pukulan jika mengenai sasaran yaitu 1 poin. Demikian yang bisa saya tambahkan. Ya, terima kasih untuk Alvirnia dan Fernanda Agung. Untuk Putri Irabel, sudah jelas. Untuk Putri Irabel, apakah jawabannya sudah jelas dan dapat Sudah dimengerti? jelas, terima kasih kepada Saudara Nanda dan Saudari Virnia, dan juga terima kasih kepada moderator. Saya kembalikan kepada moderator. Untuk teman-teman yang ingin bertanya lagi, saya persilakan raise hand. Izin moderator, KGB buka sesi keduanya karena pertanyaan dari dari kelas Palembang belum dijawab galau. Yang pertanyaan junior tadi bukan hanya untuk kelas Palembang ya, Palembang Layo. Baiklah. Lalu bagaimana cara melatih dan melatihnya dalam tanding pencesilat teknik pukulnya lawan berapa serta area. Izin moderator menjawab pertanyaan dari Basyat, apakah diperbolehkan? Jadi dipersilakan. Oke, pertanyaannya latihan jenis apa yang bisa membuat pukulan menjadi kuat dan tepat sasaran? Melatih kekuatan pukulan tangan itu bisa dengan samsak, dan untuk membangun kekuatan otot di sekitar tangan, bisa melakukan latihan angkat beban ataupun latihan push up. Mungkin itu saja yang bisa saya jawab. Izin menambahkan moderator untuk jawaban Alvirnia pada pertanyaan Irfan Arsyad itu juga bisa kita lakukan latihan seperti plank untuk membentuk kekuatan tangan lengan dan ring stop. Sekian, terima kasih. Izin menambahi moderator. Silakan. Ya, jadi sesuai dengan pertanyaannya, pukulan apa yang sering digunakan pada saat pertandingan menurut saya itu pukulan lurus yang ke depan, ke arah dada lawan. Mengapa demikian? Alasannya, karena dengan pukulan lurus, itu kan posisi kita menghadap ke depan dan posisi mata fokus ke depan ke lawan. Dengan hal yang demikian, dengan posisi yang itu, yang akan menguntungkan kita untuk menambah serangan lanjutan. Misalnya pukulan lurus disambung dengan tendangan atau sebagainya. Mungkin itu tambahan dari saya.
Kemudian untuk melatihnya ya seperti yang telah disebutkan kawan-kawan tadi. Izin bentar ya. Jadi untuk poin tadi kan sudah dijelasin mungkin oleh saudara Fernanda tadi ya, 1 poin. Jadi daerah yang boleh dipukul daerah body protector. Daerah body protector itu body protector kalau teman-teman pernah lihat kalau atlet silat itu lagi tanding itu ada seperti baju baja tapi bukan baju baja itu ya, baju yang dibilang lembut tapi dia bisa melindungi perut gitu loh. Jadi dia melindungi batas ini biasanya di antara di bawah leher, batas dada sampai ke atas kemaluan seperti itu. Ya, baiklah, terima kasih untuk jawabannya. Untuk teman-teman yang lain yang ingin menambahkan, saya persilakan. Jika tidak ada, untuk Saudara Irfan Rashid, apakah sudah jelas? Terima kasih kepada Saudari Alfirnia dan Saudari Sentia telah menjawab pertanyaan dari saya. Terima kasih, pertanyaan sudah cukup jelas dan rinci. Terima kasih. Izin moderator. Ya, persilakan. Ya, maaf ya sebelumnya tadi saya kira pertanyaan dari junior ya, berarti punya Irfan Rashid. Kalau Irfan Rashid untuk masalah pelatihan tangan itu menguatkan otot lengan ya sudah disebutin tadi. Ada 1 teknik lagi mungkin atau saya kurang mendengar atau memang belum disebut ya. Jadi untuk melatih otot tangan itu bisa juga kita ikatkan karet ban di tangan dan ujung satunya kita ikatkan ke kayu atau kita ikatkan kepada tiang tegak gitu kan. Jadi ukur saja sehingga ada tekanan pas kita memukul ke depan gitu loh. Pas ada tekanan seperti itu kan sudah bisa kita katakan sebagai beban ya, sebagai beban ketika kita melakukan latihan. Nah, ketika kita melepas beban tersebut, itu akan mengakibatkan tangan kita sudah terbiasa dengan gerakan yang cepat seperti itu, lebih ringan lah. Mungkin itu sih tambahannya untuk Irfan. Jadi yang untuk junior tadi mungkin beda lagi jawabannya. Kira ini punya junior tadi. Oke, lanjut moderator. Ya, terima kasih untuk Saudara M. Rifki atas tambahannya. Untuk Irfan Rashid, gimana? Oke, terima kasih Saudara M. Rifki telah menambahkan jawaban dari Sentia dan Alfirnia tadi. Terima kasih. Jawabannya juga sudah cukup jelas dan saya mengerti. Izin moderator. Ya, silakan. Ya, langsung saja mungkin ya, berhubung juga tadi udah setengah saya jawab juga punya junior ya. Jadi pertanyaan dalam pertandingan pencaksilat pukulan apa yang sering dipakai lalu bagaimana cara melatihnya? Itu pertanyaan 1 ya. Jadi ya saya sebutkan tadi, menurut saya itu kalau sering digunakan pada pertandingan pencaksilat yaitu menggunakan pukulan lurus ke depan dengan sasaran dada lawan. Dengan posisi yang demikian, posisi masing menghadap ke depan, mata masing menghadap ke depan, itu akan memudahkan kita dalam proses menyerang serangan lanjutan seperti menendang atau mendorong atau segala macam lah teknik pencaksilat seperti itu. Kemudian cara melatihnya membiasakan memukul pada target. Target itu ada alat seperti bantal tuh yang biasa dipegang kawan, kita tinju itu target ya. Jadi ketika kita mukul itu nggak kosong. Jadi ada target yang harus kita kenai gitu, ada sasarannya. Jadi yang terpenting di sini terbiasa terlebih dahulu dalam hal tersebut, dalam melakukan serangan tersebut. Kemudian sudah sering dilatih, diteruskan, kemudian belajar kalau kita pernah ingat tuh tentang shadow fight atau belajar berantem atau bertanding dengan bayangan seperti itu. Jadi kita menggunakan insting ketika melakukan hal tersebut seperti itu. Untuk pertanyaan kedua, untuk daerah mana yang boleh dipukul mungkin sudah dijelaskan di pertanyaan sebelumnya ya. Jadi di daerah yang masih tertutupi oleh body protector. Body protector itu adalah pelindung perut yang atas ini. Jadi mungkin kemungkinan bisa terjadi pelanggaran ya. Mungkin di aturan pencaksilat jika memukul kepala seperti itu kan. Saya tidak kurang mengerti juga. Mungkin ada teman-teman lain bisa menambahkan mengenai hal ini. Jadi yang sesuai dengan yang disebutkan dijawab tadi, untuk poin-poin yang bisa mengeluarkan poin pada saat kita melakukan pukulan yaitu daerah-daerah yang masih tertutupi oleh body protector. Poinnya 1 poin. Terima kasih kembali ke moderator. Ya, terima kasih kepada Saudara M. Rifki, jawabannya cukup bagus. Dan untuk teman-teman yang ingin menambahkan, saya persilakan.
Jika tidak ada untuk saudari junior, apakah sudah jelas? Baiklah, terima kasih kepada saudara M. Rifki telah menjawab pertanyaan dari saya. Jawabannya sangat jelas dan sangat bisa dimengerti. Terima kasih juga kepada moderator. Baiklah, selanjutnya saya serahkan kepada moderator kelas Palembang. Baiklah, terima kasih. Mungkin untuk sesi tanya jawab kita cukupkan sampai di sini karena sudah azan zuhur dan waktunya juga sudah lewat. Jadi kita langsung kesimpulannya. Oke, silakan ya kepada perwakilan moderator dari kelas Palembang maupun kelas Indonesia untuk langsung menyimpulkan saja ya untuk presentasi kita pada siang hari ini biar lebih cepat gitu. Yuk, silakan. Baiklah, saya akan menyimpulkan dari diskusi pada hari ini. Jadi kesimpulannya itu yaitu salah satu teknik yang paling penting ketika ada diulang aja Melati, nggak apa-apa, diulang aja. Maaf, jadi kesimpulannya itu salah satu teknik yang paling penting ketika ada di sesuatu pertandingan pencaksilat, yaitu teknik pukulan. Teknik pukulan adalah teknik serangan dengan menggunakan tangan. Pukulan bisa dilakukan dari berbagai posisi, yakni atas, samping, lurus ke depan, ataupun dari bawah. Teknik-teknik pukulan yang terdapat dalam pencaksilat pada prinsipnya dapat dipergunakan untuk menyerang dalam pertandingan olahraga pencaksilat. Tidak semua teknik pukulan dalam Oke, mungkin saudari mungkin lagi saudari Melati kendala sinyal akan saya lanjutkan. Tidak semua teknik pukulan dalam olahraga pencaksilat dapat digunakan dalam pertandingan. Hal tersebut dilakukan berdasarkan efisien pelaksanaan teknik pukulan dan efektif untuk memperoleh angka atau nilai dalam pertandingan. Pada teknik pukulan ini terdapat 5 macam pukulan, yaitu pukulan lurus, pukulan depan, pukulan bandul, pukulan tegak, pukulan melingkar, dan pukulan samping. Mungkin itu saja kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Saya serahkan kepada Bapak dosen. Oke, langsung ditutup aja, Nadila. Iya, nggak ada dosen. Pastilah cepat. Ya. Yuk, langsung ditutup aja yuk. Baiklah, saya akhiri diskusi pada siang hari ini. Saya Nadila Tri Agustin, perwakilan dari kelompok 9. Mohon maaf apabila atas kekurangan dan
Dari penyampaian materi, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kla, terima kasih Bu Dila, Bu Melati. Rekomendasi. Halo. Enggak di dokumentasi. Guys. Ayo siap-siap lah. On cam lah. Yang boleh on cam tuh on cam lah. Ayolah. Allah, fire. 1, 2, 3. Silakan di SS Bel, tolong. Oke. Slide 1 Bintang ya. SS bintang SS. 1. Bentar Om. Bentar Om. GCS, GC. Bentar. Slide 2. 1, 2, 3. Slide ketiga. 1, 2, 3. Dah. Jarinya jempol kali. Terima kasih. Jari sudah habis. Yuk. Nah, itu Be. Selamat beristirahat kawan-kawan semuanya. Besok mulia, jangan lupa. Libur besok. Terima kasih. Besok jam Besok masuk. Bisa lagi. Besok masuk apa? jam berapa? Jam 9.30 besok lagi. Oh, Ya, kabarin main. Kabarin aja nanti. Ntar aku kabar ya. Yo, salam dari Binjai. Salam dari Binjai. Salam.